semuanya, di sini kami ingin memperhatikan tugas konfigurasi dari mata kuliah manajemen jaringan. Untuk yang pertama itu dari sebelah kanan, sama Saya Andika Dwiasa. Saya Sultan Safril Pranata. Saya Laura Wijaya. saya Muhammad Rifa Jadi. Saya Falah Hamid. Said. Lanjut ke video konfigurasinya. Iya. Sebelum memasuki ke langkah konfigurasinya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang topologi yang akan kita gunakan. Topologi yang akan kita gunakan adalah topologi yang ada beberapa perangkat, yaitu 4 perangkat dan 3 segmen. Segmen pertama diisi dengan switch yang mengatur 3 klien di sini. Kliennya memakai IP 192.168.3.98 dengan rate-nya hingga 100. Lalu di segmen kedua di sini ada router atau mikrotiknya sebagai pusat internet. Pusat internetnya di sini ada remote-nya yang akan mengkonfigurasikan router atau mikrotiknya sebagai pusat jaringannya. Lalu di segmen ketiga di sini ada server sebagai konfigurasi Active Directory dan client servernya. Itu dia. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi pada satu mikrotik menggunakan aplikasi Winbox. Pertama kita harus memastikan bahwa mikrotik sudah menyala dan laptop sudah terhubung ke mikrotik menggunakan kabelan. Ya, habis itu kita buka aplikasi Winbox dan di sini akan muncul perangkat mikrotik yang terdeteksi. Lalu kita memilih perangkat berdasarkan MAC address. Yang paling atas yang IP address-nya 000. Setelah itu kita klik connect. Lalu setelah itu kita klik remove configuration saja. Oke, selanjutnya itu langkah pertama. Kita lihat di bagian sebelah kiri, kita cari yang namanya itu interface. Nah, di sini kelihatan jaringan internetnya. Lalu kita pilih yang paling atas itu tab 1, kita klik 2 kali. Lalu di bagian nama kita ganti jadi tab 1 internet. Lalu kita apply. Oke, lalu yang kedua di tab 4 kita klik 2 kali. Lalu kita ganti namanya jadi tab 4 remote. Situ kita apply dan oke lagi. Lalu langkah selanjutnya itu kita lihat di bagian kiri, klik IP, lalu kita cari DHCP client. Setelah kita klik DHCP client, di paling atas kita klik new. Lalu di bagian interface kita pilih tab 1. Lalu kita apply dan oke. Lalu next step itu pergi ke IP lagi. Lalu cari DNS. Lalu yang paling atas yang tulisan server ini kita klik icon plusnya. Lalu kita ganti jadi 8.8.8.8. Lalu di sini kita checklist allow remote request, lalu apply dan oke. Setelah itu kita ke IP lagi, kita cari yang namanya address, lalu kita klik new, lalu kita masukin IP untuk Ether 4 yang remote, yaitu 192.168.3.1/2. Lalu di bagian interface kita pilih Ether 4 karena remote, lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita ke IP lagi, kita cari yang namanya DHCP server. Lalu kita lihat di bagian sebelah kanan ada yang namanya DHCP setup. Lalu kita klik. Lalu di bagian DHCP server interface kita ganti jadi item 4 remote. Lalu kita next saja, next, lalu next saja, next lagi. Lalu kita ke IP lagi, kita cari yang firewall. Lalu kita pindah ke tab NAT. Lalu kita klik new di bagian sebelah kiri. Lalu di bagian chain tetap SRN NAT. Lalu di tengah kita klik icon yang di bagian out interface.
lalu kita ubah menjadi laptop 1 internet, lalu kita pindah ke tab action, lalu di actionnya itu kita ubah jadi Masquerade AD, lalu kita apply dan oke. Lalu setelah itu kita pergi ke control panel network connection. Di bagian internet kita disable, lalu enable lagi, lalu tunggu sebentar dan jaringan nyala. Oke, setelah router MikroTik selesai dikonfigurasi, kita akan lanjut ke pengaturan hotspot. Kita menggunakan fitur hotspot ini agar jaringan WiFi kita memiliki halaman login khusus. Jadi kita mulai ke yang pertama itu ke interface, lalu untuk WLAN-nya kita enable-kan. Setelah enable, kita klik 2 kali di WLAN, lalu modenya ke Happy Bridge. Happy Bridge ini berguna untuk menyalurkan koneksi WiFi. Lalu SSID-nya kita rename ke kelompok 3. Lalu ke general, WLAN satunya kita rename juga hotspot untuk memudahkan kita. Jadi kita apply dan oke. Setelah itu kita ke IP address. Kita masukkan IP address hotspotnya. 92. Lalu klik apply dan oke. Setelah itu ke IP, lalu ke hotspot. Lalu hotspot setup. Lalu kita next, 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 next. DNS name-nya kita masukkan kelompok 3. Setelah itu kita next untuk name admin, passwordnya admin 123. Lalu next. Setelah itu kita cek ke HP, kita hubungkan WiFi-nya apakah bisa atau enggak. Nanti kita kasih unjuk screen record-nya. Nah, setelah terhubung ada form login. Kita masukkan tadi admin, passwordnya admin 123. Setelah terhubung, kita bakal tes apakah jaringan ini berhasil atau tidak. Oke. Setelah itu kita akan konfigurasi pembatasan atau blokir akses internet. Oke, kita ke sistem dulu dan clock. Lalu time zone-nya kita ganti Asia, Jakarta. Lalu oke. Kita ke IP, firewall, lalu ke filter rules. Lalu kita new di sini. Kita bakal blokir di jam-jam tertentu. Yang pertama ke general, lalu ke out interface, lalu Ethernet 1. Lalu ke extra, lalu pilih time. Nah, di sini adalah jam-jam yang kita blokir. Contohnya jam 16 sampai dengan 17. Lalu ke action, actionnya drop. Lalu apply dan oke. Jadi kita lihat di HP apakah keblokir atau tidak. Setelah itu rules yang ini yang ngeblok waktu kita naikkan ke atas. Dan kita lihat di HP apakah keblok atau tidak. Dan terblok ya. Setelah kita konfigurasi hotspot,
kita akan konfigurasi graphing. Jadi kita ke tools, lalu graphing, lalu new, lalu interface-nya kita all in aja, lalu apply, oke. Setelah itu kita buka di Chrome, lalu ketik IP Ethernet 4. Nah, bisa dilihat di sini Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, dan Ethernet 4. WLAN. Lalu WLAN 1. Sekarang kita masuk ke konfigurasi server. Kita membuat Active Directory terlebih dahulu. Pertama kita add role and feature, lalu kita next, lalu kita pilih Active Directory, add feature, lalu next, lalu di next, lalu kita install. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Ke CD application, lalu promote this server at domain controller. Lalu ini kita pilih jadi kelompok 3.com. Lalu kita next. Lalu kita masukin passwordnya admin F123, admin F123, lalu di next, lalu kita next. Lalu kita next. Lalu kita install dan nanti dia akan ke reset ya. Masih proses install terlebih dahulu ya. Nanti dia akan install. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembuatan organization unit. Kita pilih organization unit, lalu kita buat O. Staff TU, lalu ini kita uncheck list, lalu kita oke, lalu kita buat lagi organization unit yang kedua, O staff IT, lalu ini kita uncheck list, lalu kita oke. Nah, di dalam O staff TU kita membuat grup, nama grupnya staff TU, lalu kita oke. Di dalam staff TU kita buat user staff TU 1 Laura,
kita next, lalu kita buat pasportnya, ini di unchecklist, kita yang ini, lalu buat staff TU at 1, staff TU at 1, lalu kita next, finish. Lalu kita buat user yang kedua, staff 2, kita next, lalu ininya di unchecklist, kita buat paspor, staff TU at 2, staff TU at 2, lalu kita next, finish. Lalu kita buat user yang ketiga, kita next, lalu ini di unchecklist, ini di checklist, lalu buat staff TU at 3, staff TU at 3, lalu kita next, finish. Lalu buat staff IT, kita membuat grupnya, new group, staff IT. Oke, di dalam organization unit kita membuat, di dalam grup kita membuat user, staff IT 1, staff IT 1 Laura, lalu staff IT 1 Laura, next, pasportnya staff IT at 1, staff IT at 1, ini di unchecklist, ini di checklist, lalu next. Lalu buat staff IT yang kedua, staff IT 2 at Sultan, lalu kita next, lalu buat pasportnya staff IT at 2, staff IT at 2, ini di unchecklist, ini di checklist, lalu next. Kita buat user yang ketiga, staff IT 3, kita next. Kalau kita buat staff IT 3, staff IT at 3, staff IT at 3, ini di unchecklist, ini di checklist. Kalau kita next, kita finish. Setelah kita membuat user di dalam grup, kita akan mendaftarkannya ke dalam ini. Pertama kita membuat staff di IT, lalu kita add, kita staff IT 1, kita cek name, lalu ini kita masukkan, kita tambahkan lagi staff IT 2, kita cek name, lalu oke. Lalu tambahkan yang ketiga staff IT 3, kita cek name, kita masukkan, kita apply, oke. Lalu kita masukkan juga di dalam grup staff TU, add staff TU 1, cek name, kita masukkan,
staff TU2 check name kita masukkan. Lalu yang ketiga staff TU3 kita check name kita masukkan. Apply, oke. Kita masuk ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan testing masuk ke dalam user 1 TU. Pertama kita masukin domainnya dulu, kelompok3.com. Username-nya staff TU1. Passwordnya staff TU1. Oke. 1, 2, 3. Teman-teman, setelah ini dia akan merestart. Oke. Setelah restart, kita akan mencoba login ke dalam sini. Staff TU1 ini Laura. Passwordnya staff TU1. Hai. Kan bagian sini yang edit disuruh cepetin aja. Nanti dicepetin ya bang. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam soal, yaitu kita akan memblokir akses ke CMD agar user tidak bisa mengakses CMD atau menuliskan perintahnya. Pertama kita ke tools, lalu kita ke group policy management, lalu ke kelompok 3, kita create add GPO, lalu buat blokir CMD, lalu kita oke. Di sini kita klik 2 kali, lalu edit, habis itu ke user configuration, lalu kita masuk ke policy, lalu masuk ke administratif, habis itu kita ke sistem, lalu di sistem kita klik 2 kali, lalu kita pilih yang prevent access to complaint from. Ini diklik 2 kali, lalu kita enable, lalu ininya kita pilih yes, lalu apply, oke. Setelah itu kita akan ngecek di user. Teman-teman, kita akan melakukan testing di user 1 untuk aturan blokir CMD yang telah dibuat di server. Pertama, pastikan kita udah masuk di user 1, lalu kita buka CMD, kita masuk ke JP update/forge. GP update forge, kita enter. Lalu di sini udah sukses. Lalu kita close. Kita akan coba masuk lagi ke CMD.
Maka di sini dia press any to continue, dia akan meminta akses ke admin di server. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke soal kedua, yaitu menonaktifkan tombol shutdown di komputer klien. Kita akan masuk ke tools, lalu kita masuk ke group OS management, lalu kita klik di domain, kita buat create FGPO, kita memasukkan namanya, hilangkan tombol shutdown, lalu kita oke, kita edit, lalu kita masuk ke user configuration, ke policy, ke administrative template, ke start menu and taskbar, kita klik, lalu kita cari remove and prevent access to shutdown restart sleep, lalu kita klik 2 kali, kita enable, apply, oke. Lalu kita akan testing di user. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan testing tombol shutdown yang telah dimatikan di server. Pastikan kita masuk ke dalam user 1, yang dimana dia masih memiliki tombol shutdown-nya. Lalu kita masuk ke Windows R, kita masuk ke CMD, kita akan melakukan update gp update /forge, lalu kita enter, kita tunggu, lalu dia udah sukses. Nah, untuk itu kita close, lalu kita pastikan apakah tombol shutdown-nya ini sudah hilang ataukah belum. Maka di sini tombol shutdown, restart, dan sleep dia sudah hilang. Lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal ketiga, yaitu turn off passport salt toggle. Kita masuk ke tools, ke group OS management, lalu ke kelompok 3, kita membuat create CPO, turn off passport salt toggle, lalu kita oke, lalu kita klik kanan, edit, kita masuk ke computer configuration, kita clockwise, ke administrative template, and kita masuk ke Windows component, lalu kita masuk ke share and detail user interface, do not display password, kita klik 2 kali, kita enable, lalu apply, oke. Sekarang kita akan melakukan testing di user, apakah sudah hilang tombol show-nya. Sekarang kita akan melakukan testing turn off passport salt toggle yang telah kita buat di server. Pertama, kita masuk ke CMD, kita lakukan updates gp update /forge. Kita tunggu sampai dia sukses. Lalu kita close, kita masuk ke Windows, kita sign out terlebih dahulu. Kita masuk ke staff 2, staff CU add 2. Maka di sini tombol show-nya itu sudah tidak kelihatan. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 4, yaitu memblokir penyalinan data ke USB. Di sini mengunci hak akses, tulis, atau provide akses ke semua media penyimpanan eksternal yang terhubung melalui port USB. Pertama, kita buat di tools, masuk ke group OS management,
Lalu kita masuk ke sini, kita buat create PO. Lalu kita buat blokir USB akses. Oke. Lalu kita edit, kita masuk ke user, policy, administratif, lalu ke sistem, kita masuk ke removable storage access, kita pilih yang removable disk anywhere write access, lalu kita klik 2 kali, kita enable, apply, oke. Lalu selanjutnya kita akan lihat di client. Kita akan melakukan testing removable USB. Pertama, kita melakukan update di CMD. Lalu kita tulis gp update slash forge. Lalu sudah sukses. Sekarang kita lihat kita cek di sini. Kita ke diskusi, lalu ke SS ini. Kita akan coba membuat folder di sini. Maka di sini you need to confirm this operation. Kita harus menghubungi ke administrasinya untuk minta akses, maka konfigurasi sudah selesai. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu membuat drive maps, memetakan folder sharing di server, misalnya di drive C, agar otomatis menjadi network drive di klien setiap caranya pertama, pastikan kalian membuat folder terlebih dahulu. Saya membuatnya di local disk C. Misalkan di sini kelompok 3, maka habis itu di klik kanan masuk ke properties, lalu ke sharing, masuk ke advanced sharing, lalu share this folder, lalu ke permission, everyone-nya kita remove, lalu masuk ke add, lalu kita masukkan staff TU, kita cek name, ini dijadikan yang kita pilih yang atas, yang grup, otomatis nanti semua anggotanya masuk. Lalu ke staff TU, oke. Ini full control, habis itu apply, oke. Ini juga di apply, oke. Masuk ke share, di share ini kita share, terus down, habis ini ininya di copy network path-nya agar kita masukkan pas di server. Nah, di server ini kita masuk ke tools, lalu ke group policy management, lalu ke staff TU, kita buat di sini create GPO, lalu kita buat misalkan drive map, lalu kita oke. Di drive map ini kita klik kanan, kita edit, lalu kita masuk ke preference, Windows setting, kita masuk ke drive maps, lalu di new map drive, habis itu ininya kita create, lalu locationnya kita paste yang tadi sudah kita copy, lalu di reconnect, habis itu misalkan di sini dibuat drive Z, habis itu show all drive, habis itu di apply, oke. Setelah itu kita akan melakukan testing di PC client. Oke,
sekarang kita akan melakukan testing untuk drive map yang sudah kita buat di client server. Pertama, kita ke Windows R, Command. Kita masuk ke GP, update, /forge, lalu kita enter. Udah sukses. Dan kita lihat apakah sudah masuk. Oke. Drive Z-nya sudah masuk ke dalam network location di client.